Kamu tahu gak, alasan Pluto tidak dianggap menjadi planet di tata surya kita lagi? Atau malah kamu baru tahu ternyata Pluto udah dikeluarin? Jadi gini ceritanya, Pluto itu ditemukan pada 18 Februari 1930. Semenjak ditemukan, Pluto menjadi planet terjauh di tata surya kita. Tapi, Agustus 2006, akhirnya para ilmuwan sepakat untuk menendang Pluto keluar dari list planet tata surya kita. Iya, jadi buku sekolah sedunia sempat berubah karena hal ini. Tapi, apa alasan sebenarnya Pluto dibuang dari list planet utama kita? Jadi gini, ceritanya ini karena gara-gara planet lain yang gak ada kaitannya sama Pluto. Ini dia biang keladinya, yaitu planet Ceres. Bukan Ceres yang itu, tapi beneran planet yang dibacanya Sirius. Tunggu dulu. Sirius? Dari kecil kita nggak pernah denger kan kalau ada planet yang namanya Sirius di tata surya kita? Tapi ini kok nggak ada karena emang beneran ada planet Sirius. Jadi ceritanya 200 tahun lalu, anak-anak di sekolah juga belajar planet di tata surya seperti kita sekarang. Saat itu, mereka mengetahui ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Sampai hingga pada Januari 1801, seorang astronom dengan teleskop raksasanya menemukan planet baru di antara Mars dan Jupiter. Lalu dinamakanlah planet kecil tersebut sebagai Sirius. Jadi, pada 1800-an, mereka belajar kalau planet itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Sirius, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Tapi, setahun setelah ditemukannya Sirius, astronom lain menemukan planet baru lagi, dan lagi-lagi berada di antara Mars dan Jupiter. Berada dekat dengan planet Sirius, dan dengan ukuran yang gak beda jauh dengan Sirius, yang mereka namakan dengan planet Pallas. Jadi, anak sekolah pada waktu itu belajar nama planetnya berubah lagi, yaitu jadi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Sirius, Pallas, Jupiter, dan seterusnya. Dan gak cukup sampai sini aja, karena beberapa tahun kemudian, astronom yang sama juga menemukan planet baru lagi di antara Mars dan Jupiter lagi, yang gak jauh dari Sirius dan Pallas, yang dinamakan sebagai Vesta. Nah, di sini mereka menyadari kalau list planet terus bertambah dan semakin sulit untuk diingat. Dan gokilnya, beberapa tahun kemudian setelah ditambahnya Vesta, ada planet lain yang ditemukan lagi, dan lagi. Dan semakin lama, teknologi teleskop semakin canggih, astronom semakin banyak, dan akhirnya para astronom menemukan total ribuan planet di antara Mars dan Jupiter. Lalu semakin lama, para astronom menyadari bahwa kumpulan planet kecil-kecil ini bukan seperti planet biasa yang selama ini mereka pelajari. Nah, ribuan planet yang gak bisa dihafal semua ini, yang mungkin nama planetnya ada nama Alpha, Joko, Budi, Susi, Bambang, dan lain-lain. Tapi sekarang, ribuan planet di antara Mars dan Jupiter ini kita sebut sebagai asteroid. Tapi, asteroid ini khusus karena tidak seperti asteroid yang melayang sendiri, melainkan rombongan ribuan asteroid. Karena itu, yang dulunya disebut planet Sirius, Pallas, Vesta, kini disebut dengan sabuk asteroid. Yang bentuknya seperti ini, mengelilingi matahari di antara Mars dan Jupiter. Nah, sekarang kita balik lagi ke Pluto. Jadi, apa semua ini hubungannya dengan Pluto? Ketika astronom menemukan Pluto di ujung tata surya, Pluto dianggap planet utama di tata surya kita yang terjauh dari matahari. Tapi semakin berkembangannya zaman, ketika manusia menciptakan teleskop super canggih dan super besar yang bisa keluar angkasa juga, para astronom menemukan lagi planet kecil di dekat Pluto yang bernama Albion. Dan beberapa tahun kemudian ada lagi, dan lagi hingga ribuan banyaknya. Gimana? Mirip ya sama planet Sirius tadi? Iya, karena ternyata di ujung tata surya yang kita ketahui ini, Pluto yang selama ini kita ketahui sebagai planet, ternyata adalah salah satu objek dari sabuk asteroid. Tapi, beda lagi dengan sabuk asteroid yang ada di antara Mars dan Jupiter, karena sabuk ini berada di ujung tata surya kita, yang saat ini kita sebut dengan sabuk Kuiper. Untuk menghormati Gerard Kuiper, yaitu astronom yang memprediksi adanya sabuk asteroid ini.
Dan Pluto kini menjadi objek terbesar yang berada di sabuk Kuiper dan diberi klasifikasi sebagai planet kerdil oleh International Astronomical Union pada 2006. Jadi, kesimpulannya, sains atau ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti berkembang. Yang mungkin saat ini kita anggap mustahil dan tidak tahu penyebabnya, mungkin akan terjawab di masa depan. Dan yang kita anggap benar saat ini, mungkin mempunyai jawaban yang berbeda di masa depan. Jadi, jangan lupa subscribe, dan gue tunggu pertanyaan penasaran kamu di kolom komen ya. Sampai jumpa di video sains seru berikutnya.